dan Israel pernah sekawan, itu kan pernah terjadi sebetulnya. Cak Islah. Pada zaman Reza Pahlavi. Betul, pada zaman Reza Pahlavi. Ya. Jadi begini, pada Iran itu berkawan dengan Israel ketika masih monarki. Betul. Sama seperti negara-negara Arab yang hari ini existing, itu kan monarki semua. Betul. Kenapa kok mereka monarki-monarki ini mau berkawan dengan Israel? Karena minta perlindungan ke Amerika. Dia tahu bahwa Israel dan Amerika ini patron and client system gitu. Jadi dan semua berubah ketika Ayatollah Khomeini. Dan kemudian semuanya berubah ketika terjadi revolusi Iran tahun 1979. Dan Iran ini menjadi unik sistem politiknya. Karena supreme leader itu dipilih berdasarkan sistem politik Islam konservatif pada masanya, sangat klasik, tapi presidennya dipilih secara demokratis. Jadi mereka ini adalah satu-satunya negara yang paling berhasil menerapkan, mengkombinasikan dua sistem dalam satu negara. Satu demokrasi, satu sistem politik Islam. Sama seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin dan Bani Abbasiyah. Jadi kalau sistem monarki ini memang umurnya sebentar. Karena apa? Potensi konfliknya lebih kuat. Di Islam sendiri itu sangat brutal kalau bicara sejarah politik kerajaan itu. Jadi ada kakak dibunuh adiknya, ada adik dibunuh oleh kakaknya, ada paman dibunuh oleh, bahkan ada orang tua dibunuh oleh anaknya. Karena di dalam sistem kerajaan itu, yang bisa menghentikan kekuasaan itu adalah kematian. Nah, kita bicara soal Iran. Antara Sunni dan Syiah ini juga menjadi problem sendiri. Kita tahu bahwa Sunni dan Syiah ini terbentuk perbedaan itu karena persoalan politik. Dan sayangnya di Islam tidak ada perjanjian damai di antara mereka. Makanya mereka kemudian bermusuhan sampai hari ini antara Sunni dan Syiah. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang negara-negara kolonial pada masanya. Sentimen ini kemudian yang dirawat terus demi kepentingan-kepentingan politik. Adu domba. Dan ditambah lagi, memang Iran ini bukan Arab. Ini adalah bangsa Arya. Yang memang sejak dulu adalah simbol dari peradaban dunia paling awal di sekitar kawasan itu. Dan di dalam Islam sendiri, ilmuwan-ilmuwan Islam yang hari ini diakuisisi sebagai ilmuwan Muslim pada masanya itu adalah orang Iran semua. Jadi banyak sekali berbagai ilmuwan dan orang-orang pintar di Iran yang kemudian diakuisisi oleh Islam secara keseluruhan yang kemudian dilupakan. Orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang memang gemar berperang. Tidak pernah mereka ini berhenti bertikai. Karena mereka hidup dari sumber-sumber mata air yang diperebutkan dari antar kabilah-kabilah dan klan-klan itu. Karena memang wilayah padang pasir yang tandus gitu. Ini harus diutarakan gitu. Dan sepanjang sejarah Iran tidak pernah ditundukkan oleh penjajah. Yang paling terakhir adalah kesalahan terbesar dari negara-negara barat adalah pasca revolusi dia diembargo. Nah, ini embargo sejak tahun 79 ini yang kemudian menjadi petaka bagi negara-negara barat. Ternyata Iran kemudian bisa memberdayakan dirinya meskipun di wilayah abu-abu, tapi kemudian dia mandiri. Dia bisa menciptakan drone yang luar biasa, dia menciptakan misail yang antar benua dengan kecepatan Mach 3, Mach 4 dan seterusnya. Drone-drone dan berbagai teknologi manufaktur yang dibuat made in Turki, made in China, made in Uzbekistan itu sebenarnya buatan Iran yang menggunakan negara ketiga supaya bisa dijual ke pasar karena ini negara sedang diembargo. Sentimen agama yang sedemikian brutalnya ini dan kemudian atas nama agama semua kejahatan terlihat terhormat, ini dilakukan oleh semua orang, termasuk oleh Israel terhadap orang-orang di Gaza, termasuk juga Hamas yang melakukan perlawanan dan kemudian melakukan kekejaman brutal juga di daerah pendudukan. Iran kemudian juga menyitir ayat-ayat agama. Amerika juga tentaranya kemarin bahwa sambut kedatangan Yesus karena ini adalah apokalipso. Karena ini adalah hari kiamat. Jubah-jubah agama ini kemudian dilekatkan kepada peperangan-peperangan dan pembunuhan-pembunuhan. Ini adalah satu dekadensi dalam peradaban manusia yang berbasis kemanusiaan. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk menjadi brutal, untuk menjadi pembunuh. Agama itu berbasis kemanusiaan, akhlak, damai, kasih, dan seterusnya. Makanya ketika saya setiap ketemu dengan Monique
Rikers dan dia selalu menyitir Alkitab. Tolong jangan bawa kitab suci kamu ke dalam pertumpahan darah. Ini tidak ada bagusnya. Demikian juga ketika saya ketemu dengan orang Islam, Yahudi itu halal darahnya dan seterusnya. Kalau kita mau berbicara manusia, maka kita seharusnya menyadari bahwa semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Tidak ada peperangan-peperangan yang dilegalisasi oleh agama. Tidak ada pembunuhan yang dilegalisasi oleh kitab suci. Ini luar biasa menurut saya, saya bisa katakan ini hikmat ya, kebijaksanaan tentu saja terhadap suatu persoalan yang sedang kita bicarakan. Tapi lagi dan lagi, pembelahan opini itu terjadi dan kita lihat bagaimana komentar-komentar di lini masa ya. Bagaimana komentar-komentar netizen, warganet yang menyoraki peperangan, yang menyoraki serangan demi serangan dan sebagainya ya, yang pro terhadap kubu tertentu dan lain sebagainya. Mereka cenderung sudah masuk dalam arus opini, arus keyakinan sendiri. Ada yang mengatakan ini Prof, bahwa sampai kapanpun Timur Tengah itu tidak akan pernah berdamai. Karena kalau ia berdamai, disitulah kiamat tiba. Kiamat tiba. Nah, itu kan suatu adagium yang dilekatkan jadi seolah-olah itu jadi nilai kebenaran. Bagaimana, Prof? Ya itu apa ya? Itu sebenarnya satu, saya harus bilang itu nggak ada di Alkitab. Kalau bilang Timur Tengah damai mau kiamat, Disitulah hari Tuhan tiba. Itu nggak ada. Nggak ada. Al-Quran apalagi? Bukan begitu bunyinya. Tetapi bahwa di dalam kitab Wahyu itu dijelaskan tentang inilah tanda-tanda Akhir zaman. dunia, itu kan akhir zaman. Ada yang pakai untuk membenarkan perang. Saya pada akhirnya merasa perang ini adalah untuk ekonomi dan keuntungan. Siapa yang diuntungkan, follow the money. Who gets richer? Iya. Kalau disebut peralihan isu, ada juga narasi yang mengatakan bahwa ini adalah pengalihan isu Epstein. Epstein juga ada. Ya, itu lagi kencang di regional, di domestiknya Amerika. Domestik Amerika gitu. Jadi kita menghadapi sebuah negara adidaya yang tidak ada lawannya, yang punya prinsip statecraft realism, yang sekarang sedang mengatakan kalau gue begini lo mau apa? Dan lihat siapa yang ribut soal Venezuela? Nggak ada. Dia bom berapa negara dalam tahun lalu? Nggak ada yang ribut. Kalau kita bom Malaysia, pasti kita udah diembargo. Tapi dia sudah melakukan itu pada berapa negara? Tidak Dan ada dilalahnya kok Partai Likud, Benjamin Netanyahu kok bisa ketemu Trump tuh. Udah ketemu tuh. Kayak paku dengan paluhnya itu. Jadi ketemu. Kalau dulu kan sebelum-sebelumnya kan tidak begitu gayung bersambut gitu ya. Nah, ketemu Trump, wah ini setel nih. Betul-betul setel. Jadi kayak bensin sama karburator. Ada kecurigaan bisnis juga. Ya. Soal properti dan lain sebagainya. Jadi kita lihat ini follow the money. Masa sih kita ribut gara-gara? Jadi nggak murni ini mengenai ideologis. Nggak murni ini mengenai suatu, katakanlah kebencian. Suatu perang yang berulang kan ada casualties, ada korban. Yang kemudian ada rasa akar pahit. Ada keinginan untuk balas dendam ke depannya. Kalau kita lihat kan ini akar pahitnya ada, tapi karena disulut terbakar. Akar pahitnya ada karena ini relasi yang sudah lama menurut saya. Jadi dia tinggal mencari penyulut saja. Salah satu penyulutnya disebutkan bahwa selama ini Iran lah yang memperlengkapi persenjataan milisi-milisi serangan kepada Israel, Hamas, Houthi, Hizbullah dan sebagainya. Itu bisa dijadikan pembenaran nggak sih, Saislah? Sebenarnya yang membantu Gaza dan membantu mereka yang berjuang di West Bank itu sebenarnya bukan hanya Iran. Padahal yang membantu Hamas itu juga Qatar. Ketuanya Hamas itu ada di Doha. Tapi kenapa Qatar tidak diserang? Karena dia bagian dari alliance, bagian dari sekutu. Dan sebenarnya kalau buat saya tidak sesederhana persoalan itu. Iran itu diserang bukan karena dia membantu punya proksi Hezbollah dan juga Houthi. Bukan hanya karena dia membantu Hamas dan seterusnya, Al-Qassam dan seterusnya. Bukan hanya persoalan itu. Iran ini adalah kerikil dalam sepatu setiap pergerakan akselerasi politik Amerika di Timur Tengah. Bagaimanapun ada minyak di situ, ada tanah jarang juga di situ. Dan mereka tahu orang Iran ini adalah orang-orang pintar.
Jadi dianggapnya ancaman. Menjadi ancaman, sangat ancaman. Kita bisa melihatnya dari begini. Bagaimana sentimen permusuhan antara Sunni dan Syiah itu selalu dimaintain oleh Amerika dari zaman ke zaman, dari presiden ke presiden. Ini menjadi petaka karena permusuhan antara Sunni dan Syiah ini kemudian menjadi doktrinal utama dari sarjana-sarjana dari negara Islam yang disekolahkan ke Saudi. Karena permusuhan antara Sunni dan Syiah ini begitu diglorifikasi oleh kolonial Inggris melalui ajaran-ajaran agama Islam yang lahir di Saudi. Kelompok-kelompok Wahabi inilah yang paling getol untuk mengharamkan dan mengkafirkan orang-orang Syiah di Iran ini. Tujuannya apa? Ya politik. Ini yang kemudian menjadi berbagai persoalan semakin kompleks dan atribusi agama dibawa-bawa. Karena kita tahu dalam agama apapun, ketika atribusi agama dibawa ke dalam satu kejahatan, kesannya sangat terhormat. Dan brutalitas berjenis apapun, ketika atribusi agama dilekatkan, maka semua orang akan memaklumi. Syahid. Ini yang kemudian menjadi alat utama, instrumen utama dari setiap perang, dari setiap kejahatan yang sebenarnya untuk tujuan politik, tapi kemudian atribusi agama yang dijejalkan di situ. Saya mungkin satu-satunya orang, atau mungkin ada beberapa orang yang percaya bahwa perang salib itu bukan perangnya orang Kristen dan orang Islam sebenarnya. Saya percaya betul bahwa itu bukan perang agama. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab yang sama-sama ingin melakukan ekspansi kekuasaan. Dan itu terjadi di dunia modern juga. Bagaimana yang dilakukan Israel, bagaimana yang dilakukan Amerika, bagaimana yang dilakukan oleh Iran. Semua kerikil dalam sepatu persoalan di Timur Tengah itu selalu persoalan minyak. Karena memang di bawah buminya Timur Tengah itu adalah kandungan mineral fosil yang luar biasa yang menentukan hajat hidup orang banyak sampai masa depan. Cita-cita Israel yang luar biasa itu, yang Zionisme itu, yang kemudian hampir melegalkan semuanya. Dan sayangnya, ini mohon maaf ini Prof dan juga Bang Abraham dan juga pemirsa, sayangnya lagi banyak juga saudara-saudara kita orang Kristen di Indonesia yang masih terpengaruh juga dengan propagandanya Zionisme ini, kemudian didukung dan dihubung-hubungkan dengan Alkitab sebagai promised land. Sehingga apa? Seolah-olah mau berbuat apapun Israel itu adalah legitimate menurut Tuhan. Sah. Sampai genosida yang jelas-jelas dia membunuh anak kecil juga di Gaza, mengebom Iran. Justru sekolah anak-anak sekolah putri yang dihajar dan 165 siswa terbunuh di situ. Dan itu juga masih dibenarkan juga dengan ayat-ayat gitu. Orang Islam pun juga menggunakan ayat-ayat juga untuk melegitimasi berbagai pembunuhan itu. Halalkan darah agama orang lain karena persoalan-persoalan perbedaan ini kan karena produk-produk tafsir yang diselewengkan. Karena saya menganggap bahwa agama ini menjadi carut-marut ketika terinfuse oleh kepentingan politik. Agama apapun. Bahwa ada peran tokoh agama di sana sesungguhnya, ada pembelahan opini, ada keyakinan lain sebagainya atas persoalan ini. Ya, memang buat kita ya orang Kristen, tempat itu tempat real, tempat di mana kami mengimani dan percaya bahwa Tuhan Yesus turun, tempat di mana dia lahir dan Bethlehem. Dia berkarya di situ. Itu tempat historis, sehingga kedekatannya itu kemudian ditelusuri, itu tempat yang real, sama mungkin seperti teman-teman kita umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad memang betul-betul real dan ada di melayani di Mekah, ke Madinah dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang berbeda. Ya, wisata spiritual ya. Iya, itu seperti ziarah. Tetapi masalahnya adalah kita tidak boleh menyamakan Israel, biblical Israel dengan Israel state. Itu clear. Kami di kampus selalu bicara soal ini tuh tidak sama. Nggak relevan dong berarti yang tertulis yang katanya nggak berubah selama-lamanya itu tertulis di dalam Alkitab. Yang tidak berubah kan firman Tuhan, bukan Israelnya. Nah, maksud saya bahwa Israel state dan Israel, biblical Israel,
Israel State ini keturunan dari biblical Israel. Betul, keturunan. Dan kita percaya seperti orang-orang Persia, pintar-pintar juga. Kita percaya orang-orang Yahudi banyak orang pintar. Kebetulan waktu Perang Dunia Kedua, banyak sekali orang-orang ini yang penguasa ekonomi. Yang lari dari Jerman pindah ke Amerika Serikat, sekarang penguasa ekonomi di Amerika. Lalu mereka ini yang menguasai Wall Street, mereka ini menguasai Nasdaq, dan dia yang menyetir, menyetir segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah, sehingga mereka harus turut, dan mereka punya kepentingan ekonomi lagi-lagi di tanah mereka. Izinkan ya Cak, saya harus kulik ini Cak, supaya juga jelas dan crystal clear di sini ya Cak. Jadi menurut Prof Binsar, yang seorang pendeta saya ketahui juga, ya, rektor sekolah tinggi filsafat teologi, siapa Israel bangsa pilihan Allah yang dimaksud hari ini? Kalau kita katakan siapa bangsa pilihan Allah, kalau secara iman kita percaya bahwa setiap orang yang mengaku percaya adalah menjadi bangsa pilihan sekarang. Kita adalah umat yang dipilih. Karena umat pilihan bukan lagi berdasarkan yang dulu, tapi berdasarkan iman. Makanya kita semua jadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi, apakah ketika keselamatan itu jadi menyebar ke banyak orang, membuat dia kehilangan haknya? Enggak juga. Kita percaya dia tetap menjadi keturunan dari orang-orang yang memang dipilih Allah sejak awalnya. Itulah Abraham dan keturunannya. Nah, apakah kemudian mereka jadi punya hak untuk mengambil tanah yang sudah mereka tinggalkan? Itu dua masalah yang berbeda. Jadi misalnya saya mengaku saya adalah putra sah dari orang di Samosir. Itu tanah bapak saya, opung saya. Sementara opung saya mungkin dulu jual tanah itu, atau dia sudah pergi pindah. Sekarang kami nggak punya tanah di Samosir. Dengan klaim yang sama, apakah saya boleh menggunakan kekerasan untuk mengusir orang yang sudah beratus tahun, beribu tahun ada di situ? Hanya karena saya bilang 1000 tahun sebelumnya saya ada di situ. Saya perhalus. Kalaulah boleh saya parafrasekan, Anda ingin mengatakan sungguhnya bahwa kalaulah kita mengimani teladan Kristus, teladan Yesus, ini tidak akan terjadi. Bahkan kalau mereka mengimani apa yang betul-betul dituliskan di Torah, di Taurat, mereka tidak boleh berlaku kasar, membunuh orang, mengusir orang asing dari tanahnya. Itu Taurat ada. Tetapi ketika ini jadi masalah politis, terjadilah seleksi ayat. Kan saya bisa aja pilih ayat yang saya suka, nah yang lainnya nggak saya ikuti. Karena Alkitab itu begitu kaya, orang bisa saja pakai ayat macam-macam untuk membenarkan tindakannya. Jadi hati-hati dengan penggunaan ayat untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Ini begitu dalam ya, Cak. Karena dalam hal ini kita melihat bahwa yang punya saham dari ini semua, akibat pembelahan opini dan semua, lain bukan adalah tentu masyarakat kita dalamnya, tapi ada tokoh-tokoh juga di dalamnya, bro. Ya, di Islam juga terjadi berbagai pengambilan keuntungan dari pembajakan jubah-jubah kesalehan. Banyak juga. Artinya penggunaan ayat-ayat itu juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu itu juga banyak terjadi. Bahkan munculnya hadis-hadis palsu hanya untuk konsumsi politik pada masanya, konsumsi kekuasaan dan keuntungan pada masanya itu juga banyak terjadi. Makanya di Islam itu ada pembagian hadis, ada hadis palsu, hadis meragukan, dan hadis yang mutawatir, hadis asli gitu. Nah ini juga terjadi di Islam. Berbagai tafsir-tafsir yang diseleksi itu juga terjadi. Sehingga apa? Pada akhirnya banyak sekali tafsir-tafsir itu yang melahirkan tafsir-tafsir baru yang diukur dan diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan keuntungan buat dirinya. Termasuk juga melegalisasi tafsir kebencian, melegalisasi tafsir permusuhan. Orang bisa benci kepada orang Kristen itu kan karena tafsirnya yang diselewengkan. Orang benci kepada orang beragama lain, menghalalkan darah agama orang lain karena persoalan-persoalan perbedaan, ini kan karena produk-produk tafsir yang diselewengkan. Agama-agama ini kan pada akhirnya harus kita sadari gitu ya. Ini karena udah di ujung-ujung ya. Bahwa setiap agama kalau menurut pandangan saya itu tidak ada DNA politiknya. Karena saya menganggap bahwa agama ini menjadi carut-marut ketika
terinfuse oleh kepentingan politik, agama apapun. Islam juga menjadi Islam yang brutal ketika politik menjadi injeksi di dalam kehidupannya, dalam tafsir-tafsirnya. Kristen juga demikian, Katolik juga demikian. Maka menurut saya memang agama ini kan sebenarnya tidak ada ajaran politiknya. DNA politiknya nggak ada. DNA-nya agama, Kristen, Hindu, Buddha, Islam itu adalah DNA-nya adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang kedua adalah merahmati alam semesta. Dan kemudian berbasis kepada ilmu pengetahuan. Semua agama nih, bukan hanya Islam. Nah, ketika DNA dasar ini diselewengkan, akhirnya mereka berkelindan dengan politik, maka semua DNA agama ini akan tergusur oleh hegemoni kekuasaan. Luar biasa. Ini jam pasir sudah kosong ya, artinya waktu sudah habis. Saya berharap waktu jangan sampai habis sebelum dimanfaatkan seoptimal mungkin, sebaik-baiknya. Dalam konteks ini negara. Terakhir Prof, apa yang negara mesti lakukan? Bagaimana negara kita semestinya bersikap? Sebagaimana yang termaktub dalam dasar negara kita Pancasilais, yang kita harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, itu tentu prioritas utama yang harus dijalankan. Tapi lepas dari itu, merespon ini semua, merespon dalam tanda kutip ya, ketidakpastian, kekacauan global yang mungkin saja terjadi. Iya, baik. Terima kasih. Ini kalau bersuara ke negara ya, menurut saya kami orang Kristen percaya bahwa berbahagialah setiap orang yang membawa damai. Sehingga Indonesia harusnya tidak ikut di dalam kekeruhan ini. Indonesia harusnya menjadi pihak yang bisa membawa damai. Membawa damai bukan harus pergi ke sana lalu menjadi juru damai. Membawa damai bisa dilakukan dengan berbagai hal, termasuk dengan menenangkan situasi di dalam negeri juga, sehingga kita tidak ikut-ikutan panas oleh narasi-narasi yang ada. Pembawa damai juga bisa dengan memberikan informasi-informasi yang sejuk, atau bahkan bisa melalui diplomasi yang ada di belakang layar yang kita tidak tahu. Dan saya yakin Pak Presiden dengan timnya punya cara yang baik, sehingga dalam hal seperti ini bukan panggung yang kita cari, tetapi justru tujuan akhir di mana tidak ada lagi korban, tidak ada lagi perang. Bagaimana kita semua bisa bekerja sama. Ini 2026. Kita hampir masuk ke tahun 2030 di mana perubahan iklim global menurut PBB tidak bisa kita kembalikan lagi. 4 tahun lagi waktu kita, dan kita sudah lihat air hujan kemarin begitu deras ya, berapa daerah longsor, tanah sekarang muncul sinkhole di berbagai daerah di Indonesia. Kita harusnya sadar bahwa alam sedang tidak bersahabat dengan kita, karena alam sedang marah karena kita punya perilaku yang buas. Lah, alih-alih kita fokus kepada bagaimana kita bisa menjaga, kita malah sibuk dengan narasi perang di negara lain. Jadi teman-teman dari segala agama, ini adalah masalah kemanusiaan. Pemerintah Indonesia fokuslah kepada masalah kemanusiaan. Kita tidak ikut di dalam perang ini. Kita percaya bahwa setiap yang membawa damai, itulah yang dinanti-nantikan orang. Indonesia jadilah pembawa damai. Caislah. Kalau saya mungkin kembali ke pernyataan saya yang tadi ya, bahwa persoalan-persoalan di dalam negeri kita ini tidak jauh peliknya, terutama kepada Bapak Presiden. Saya berharap situasi di negara kita ini kan, menurut pengamatan saya setidaknya, secara ekonomi kan tidak sedang baik-baik saja. Saya kira Pak Presiden sudah seharusnya untuk lebih memprioritaskan persoalan-persoalan dalam negeri. Selain bukan berarti kita harus menafikan persoalan luar negeri, karena bagaimanapun kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Jadi lebih membuat skala prioritas untuk persoalan-persoalan di dalam negeri, termasuk pemulihan pasca bencana. Karena begini, kalau kita berbicara politik, maka seharusnya Pak Prabowo juga lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri.
Jangan sampai kemudian kita lebih memikirkan perang di negara lain tapi terjadi perang di negara sendiri. Ini jangan sampai terjadi. Luar biasa. Ini sangat bernutrisi, opini yang sangat bergizi. Tentu penting untuk kita cermati, apalagi kita berkejaran dengan waktu. Di depan ini kita hadirkan jam pasir. Katanya Cak dan Prof, waktu tidak bisa diputar kembali. Saya coba putar, oh ternyata bisa. Tapi lepas dari itu, andai kata bahwa sesungguhnya kita memahami bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga, tentu penting bagi kita mempertimbangkan itu dalam bereaksi. Penting bagi kita untuk menilai bagaimana negara meresponi. Saya mengutip guru bangsa yang saya sangat idolakan, mengatakan dalam setiap persoalan yang ada, dalam setiap tudingan yang ada, dalam setiap kisruh yang terjadi, dia selalu mengatakan, time will tell. Waktu yang akan membuktikan. Gus Dur. Saya Abraham Silaban. Terima kasih.